Indonesia pada Isnin ini adalah perlawanan terbesar dalam kejohanan ini. Malah Nafuzi mengakui cabaran dan tekanan tinggi. AFF dan FAM Malaysia panik. Indonesia siap gelar turnamen tandingan Piala AFF usai dicoret dari anggota AFF. Kabar mengejutkan datang dari dunia sepak bola Asia Tenggara. Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM) dan Federasi Sepak Bola ASEAN (AFF) dikabarkan mendadak panik setelah Indonesia disebut siap membuat turnamen tandingan Piala AFF. Langkah ini disebut-sebut sebagai respon tegas setelah adanya keputusan kontroversial yang dianggap merugikan Indonesia di ajang tersebut. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Seperti diketahui, hubungan Indonesia dengan AFF belakangan memanas. Beberapa keputusan wasit dan kebijakan turnamen dianggap tidak adil oleh publik dan pengurus sepak bola tanah air. Kondisi ini memicu wacana besar Indonesia bisa saja mundur dari keanggotaan AFF dan membentuk turnamen sendiri yang melibatkan negara-negara pilihan di Asia. Jika rencana tersebut terrealisasi, turnamen tandingan ini diyakini akan menjadi ajang prestisius baru di kawasan dengan kemungkinan menghadirkan tim-tim kuat dari Asia Barat, Timur, hingga Tengah. Tidak hanya menjadi wadah kompetisi yang lebih seimbang, ajang ini juga berpotensi menarik minat sponsor besar dan penonton internasional. Meski begitu, pernyataan resmi dari PSSI terkait detail pelaksanaan turnamen tersebut, namun rumor ini sudah cukup membuat AFF dan FAM Malaysia waspada, mengingat posisi Piala AFF sebagai salah satu kompetisi utama di kawasan bisa terancam pamornya bisa terancam. Sepak bola Asia Tenggara tampaknya akan memasuki babak baru yang penuh dinamika. Apakah Indonesia benar-benar akan membentuk turnamen tandingan? Semua mata kini tertuju pada langkah selanjutnya dari PSSI. Sementara itu, di sisi lain, seperti kita semua ketahui, Timnas Indonesia sedang memasuki masa persiapan penting menjelang babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung pada Oktober 2025. Hasil undian yang dilakukan di Kuala Lumpur, Malaysia pada 17 Juli lalu menempatkan Indonesia di grup B bersama dua tim tangguh, Arab Saudi dan Irak. Beban timnas Garuda jelas tidak ringan. Arab Saudi dan Irak sama-sama memiliki peringkat FIFA yang jauh di atas Indonesia. Kualitas permainan dan pengalaman mereka di turnamen besar menjadi tantangan tersendiri bagi anak asuh Patrick Kluivert. Namun, di tengah persiapan yang ketat, kabar buruk datang menghantam skuad merah putih. Oleh Romeni, striker keturunan Belanda yang menjadi salah satu tumpuan serangan timnas, mengalami cedera cukup parah saat membela klubnya, Oxford United, di ajang Piala Presiden 2025 yang acaranya diadakan oleh PSSI itu sendiri. Cedera tersebut membuatnya terancam absen pada fase kualifikasi mendatang. Kondisi ini jelas mengurangi kekuatan timnas di lini depan, mengingat Romeni dikenal memiliki naluri gol tinggi dan mobilitas yang baik di lapangan. Kabar ini menjadi pukulan bagi Kluivert yang sebelumnya berharap bisa menurunkan komposisi terbaik saat melawan lawan kuat di grup. Saat diwawancarai awak media, Kluivert mengaku belum memutuskan siapa yang akan menggantikan Romeni. Terlalu dini untuk menentukan. Kami masih punya beberapa pemain yang bisa bermain di posisinya, ujar pelatih berusia 49 tahun tersebut. Kluivert menegaskan, penunjukan pengganti bukanlah keputusan yang bisa diambil secara terburu-buru. Ia lebih memilih menunggu perkembangan kondisi tim dan memantau performa calon pemain pengganti dalam beberapa pertandingan uji coba sebelum membuat keputusan final. Bukan tanggung jawab saya untuk langsung menyebut nama penggantinya sekarang. Tapi siapapun yang dipilih, saya yakin dia akan memberikan usaha maksimal untuk membantu tim meraih hasil positif. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, dengan skuad yang sangat mewah ini, apakah kalian yakin skuad Garuda mampu lolos ke Piala Dunia 2026 di bawah asuhan Patrick Kluivert? Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar.
Bravo Timnas, bravo Patrick Kluivert, bravo PSSI. Ayo Garuda, buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Tiket Piala Dunia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Patrick Kluivert CS yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Di sisi lain, PSSI tengah memproses naturalisasi pemain keturunan baru untuk memperkuat lini serang timnas. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, membenarkan hal ini usai menyaksikan pertandingan timnas U23 melawan Malaysia di Stadion Utama Gelora Bung Karno 21 Juli lalu. Kita tunggu saja, prosesnya masih bergantung pada pemerintah dan DPR, jelas Erick. Meski belum menyebut identitas sang pemain, kabarnya ia memiliki kualitas yang mampu menambah daya gedor timnas. Namun, waktu menjadi tantangan besar. Proses administrasi dan legalitas harus rampung sebelum Oktober agar pemain tersebut bisa didaftarkan ke FIFA. Dengan jadwal yang semakin dekat, timnas Indonesia dihadapkan pada situasi yang menuntut kecepatan dan ketepatan strategi. Kehilangan penyerang utama di tengah persaingan melawan tim-tim berperingkat tinggi membuat tugas Kluivert menjadi lebih berat. Selain mencari pengganti Romeni, Kluivert juga harus mempersiapkan skema permainan yang mampu menutup kelemahan di lini serang, pemanfaatan pemain sayap, gelandang kreatif, hingga strategi serangan balik cepat kemungkinan akan menjadi fokus latihan. Bagi para pendukung Garuda, harapan tetap besar bahwa tim bisa tampil mengejutkan meskipun kondisi saat ini tidak ideal. Satu hal yang pasti, Oktober nanti akan menjadi ujian besar baik bagi pelatih, pemain maupun manajemen timnas. Lebih lanjut, Justin Hubner percaya diri bersinar di Fortuna Sittard, berbekal pengalaman bersama Timnas Indonesia. Bek muda Timnas Indonesia, Justin Hubner, menatap musim perdananya bersama Fortuna Sittard dengan penuh optimisme. Pemain yang baru berusia 21 tahun itu yakin pengalaman internasionalnya bersama skuad Garuda akan menjadi bekal penting untuk bersaing di kompetisi Eredivisie Belanda. Perjalanan menuju Fortuna Sittard. Kepindahan Hubner ke Fortuna Sittard terjadi pada bursa transfer musim panas 2025. Klub asal Limburg itu mengikatnya dengan kontrak jangka panjang hingga 2028 disertai opsi perpanjangan 1 tahun. Langkah ini menunjukkan bahwa Fortuna benar-benar menaruh harapan besar pada sang bek. Sebelum merapat ke Fortuna Sittard, Hubner bermain untuk Wolverhampton Wanderers U21 di Inggris. Ia juga pernah merasakan atmosfer sepak bola Jepang saat menjalani masa pinjaman. Pengalaman lintas negara itu membuatnya terbiasa menghadapi berbagai gaya bermain dan karakter lawan yang berbeda. Pengalaman internasional bersama Timnas Indonesia. Selain kiprah di level klub, Hubner telah menjadi bagian penting dari Timnas Indonesia Senior. Sejak debutnya, ia sudah mencatatkan 15 penampilan internasional. Di skuad Garuda, Hubner kerap berduet dengan bek-bek berpengalaman seperti Jordi Amat, Kevin Dix, hingga Dian James. Menurut Hubner, kesempatan bermain dengan rekan setim yang berkualitas telah membantunya berkembang pesat, baik secara teknik maupun mental. Saya sudah sering bermain dengan pemain-pemain top. Walaupun usia saya baru 21 tahun, pengalaman di Timnas Indonesia memberi saya rasa percaya diri yang besar untuk bersaing di level senior, ungkapnya kepada Football Premier. Modal berharga di Eredivisie. Bagi Hubner, jam terbang internasional adalah modal penting yang membedakannya dari pemain muda lainnya. Ia mengaku sudah terbiasa menghadapi tekanan baik di pertandingan persahabatan internasional maupun laga kompetitif di ajang resmi. Saya pikir pengalaman ini cukup untuk membuat saya siap bermain di sepak bola profesional. Target saya jelas, tampil sebanyak mungkin musim ini, ujarnya. Ia juga menegaskan bahwa keputusannya bergabung dengan Fortuna Sittard merupakan langkah strategis. Meski bercita-cita bermain di level yang lebih tinggi, ia menilai Fortuna adalah tempat tepat untuk mengasah kemampuan sebelum melangkah lebih jauh. Debut dan performa menjanjikan.
Kepercayaan pelatih Danny Buiz langsung terlihat sejak pekan pertama Eredivisie 2025-2026. Hübner dipasang sebagai starter saat Fortuna Sittard menjamu Go Ahead Eagles. Dalam laga debutnya itu, ia tampil penuh 90 menit dan menunjukkan penampilan solid di lini belakang. Meski demikian, Fortuna Sittard belum mampu mengamankan kemenangan. Pertandingan berakhir dengan skor imbang 2-2. Walau hasilnya belum maksimal, performa Hübner dinilai menjanjikan untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya. Ambisi ke depan. Hübner tak ingin hanya sekedar menjadi pelengkap di skuad Fortuna Sittard. Ia menargetkan musim ini sebagai batu loncatan untuk meningkatkan kualitas dirinya. Saya ingin bermain sebanyak mungkin, lalu secara bertahap melangkah ke level yang lebih tinggi. Tujuan akhirnya tentu bermain di level tertinggi Eropa, tegasnya. Dengan kombinasi usia muda, pengalaman internasional, dan motivasi besar, Justin Hübner berpeluang menjadi salah satu pemain kunci Fortuna Sittard musim ini. Keberhasilannya di Eredivisie bisa sekaligus memperkuat posisinya sebagai pilar utama timnas Indonesia di masa mendatang. Jelang Piala Kemerdekaan 2025, Nova Arianto beberkan kesiapan Timnas U17. Timnas Indonesia U17 bersiap mengikuti turnamen mini bertajuk Piala Kemerdekaan 2025 yang akan digelar pada 12 hingga 8 Agustus mendatang di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang. Turnamen ini menjadi ajang pemanasan penting sebelum mereka tampil di Piala Dunia U17. Perkembangan positif skuad Garuda Asia. Pelatih kepala Timnas U17, Nova Arianto, menyampaikan bahwa timnya terus menunjukkan progres positif selama menjalani pemusatan latihan TC di Bali yang berlangsung sejak 7 Juli hingga 6 Agustus 2025. Dalam masa TC ini, Nova memanggil 30 pemain, termasuk 3 pemain diaspora, Matthew Baker, Eiza Jacob Tanjung, dan Noha Simangunsong. Meski demikian, ketiganya masih belum bergabung ke dalam skuad. Sejauh ini perkembangan tim berjalan cukup baik. TC di Bali kami manfaatkan tidak hanya untuk mengevaluasi kemampuan pemain, tetapi juga sebagai langkah awal menuju Piala Dunia U17. Ujar Nova dikutip dari laman resmi Kita Garuda, Rabu 6/8/2025. Ia menambahkan, kami masih menantikan kehadiran Matthew Baker, Eiza Jacob, dan Noha Simangunsong untuk melengkapi skuad. Apresiasi turnamen Piala Kemerdekaan. Nova juga memberikan apresiasi kepada PSSI yang telah menyelenggarakan turnamen internasional ini. Menurutnya, pertandingan uji coba melawan tim-tim luar negeri sangat penting agar para pemain muda terbiasa menghadapi lawan dengan kualitas sekelas peserta Piala Dunia. Saya berterima kasih kepada PSSI yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk menggelar uji coba melawan tim-tim internasional. Ini sangat dibutuhkan agar para pemain terbiasa dengan gaya bermain lawan-lawan yang akan kami hadapi nanti di Piala Dunia U17. Peserta dan lawan tangguh. 4 tim dipastikan ambil bagian di turnamen ini. Indonesia U17, Uzbekistan U17, Mali U17, dan Tajikistan U17. Seluruhnya merupakan peserta resmi Piala Dunia U17 2025, sehingga kompetisi ini akan menjadi ujian penting bagi Timnas Garuda Asia. Media Vietnam soroti kegagalan proyek naturalisasi PSSI. Erick Thohir dihadapkan tekanan berat. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menjadi pusat perhatian setelah rangkaian hasil mengecewakan menimpa proyek naturalisasi yang ia dorong selama ini. Media Vietnam, Phap Luat, menilai bahwa meski Erick memiliki kekuatan politik, finansial, serta jaringan internasional yang luas, prestasi di lapangan belum sebanding dengan besarnya investasi dan usaha yang dilakukan. Salah satu momen yang paling disorot adalah kekalahan Timnas Indonesia U23 di final Piala AFF U23 di Stadion Utama Gelora Bung Karno.
bermain di kandang sendiri dan diperkuat sejumlah pemain naturalisasi termasuk top skor Jens Reven, Garuda Muda justru takluk 0-1 dari Vietnam lewat gol tunggal Nguyen Kong Pueng. Tak hanya tim putra, sorotan juga tertuju pada timnas putri Indonesia. Lebih dari separuh skuadnya merupakan pemain naturalisasi, namun mereka hanya mampu finish di posisi ketiga grup pada kualifikasi Piala Asia 2026. Target untuk lolos ke Piala Asia 2027 bahkan Piala Dunia Wanita 2027 pun kandas. Situasi ini memicu pergantian pelatih dari Satoru Mochizuki ke Joko Susilo. Namun, debut di Piala AFF Wanita 2025 berakhir pahit setelah kalah 0-7 dari Thailand. Tantangan besar lain menanti di depan. Tiket Piala Dunia 2026 masih jauh dari jangkauan dan Indonesia harus menghadapi babak play-off Asia melawan lawan berat seperti Irak dan Arab Saudi. Perbandingan dengan keberhasilan Thailand pada 2018 dan Vietnam pada 2022 membuat tekanan semakin meningkat. Meski Indonesia sudah menembus babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, format baru yang melibatkan 18 tim dibanding 12 tim pada edisi sebelumnya membuat sebagian pihak menilai pencapaian tersebut belum membuktikan efektivitas investasi besar pada pemain naturalisasi. Papluat bahkan menulis bahwa Erick Thohir bisa menghadapi tekanan lebih besar jika timnas gagal melangkah ke Piala Dunia 2026. Jika tim yang dijuluki Belanda 2 itu gagal, miliarder Erick Thohir akan kesulitan berbicara dengan fans, masyarakat Indonesia, bahkan pemain lokal berdarah asli, tulis media tersebut. Dengan reputasinya sebagai pengusaha sukses dan pejabat tinggi negara, Erick kini berada di persimpangan penting. Hasil dalam beberapa laga ke depan akan sangat menentukan apakah proyek besar ini akan dianggap sukses atau justru menjadi catatan kegagalan besar dalam sejarah sepak bola Indonesia. Timnas Indonesia U17 tiba di Medan, siap tempur di Piala Kemerdekaan 2025. Timnas Indonesia U17 resmi mendarat di Medan, Sumatera Utara pada Jumat malam 8 Februari 2025 untuk mengikuti ajang Piala Kemerdekaan 2025. Rombongan yang dipimpin pelatih Nova Arianto ini membawa 30 pemain, termasuk 4 pesepak bola keturunan Matthew Baker, Elzar Jacob, Noah Pohan, dan Aaron Liam Suitela. Turnamen akan digelar di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang pada 12-18 Agustus 2025. Garuda Asia dijadwalkan menghadapi lawan tangguh, yakni Mali U17, Uzbekistan U17, dan Tajikistan U17. Menariknya, seluruh peserta turnamen ini juga akan tampil di Piala Dunia U17 2025 di Qatar pada 3-27 November mendatang. Nova Arianto mengungkapkan, tidak semua pemain diaspora bisa dibawa ke Medan. Beberapa terkendala masalah paspor, izin klub, dan usia. Ada yang belum memenuhi syarat naturalisasi karena orang tuanya tidak memiliki paspor Indonesia. Ada juga yang klubnya belum memberi izin bermain di turnamen ini meski sudah menyatakan siap untuk Piala Dunia. Sementara sebagian pemain muda kelahiran 2010 masih kami siapkan untuk event berikutnya, jelas Nova. Persiapan Garuda Asia terbilang singkat namun padat dengan fokus pada pemantapan strategi dan adaptasi kondisi lapangan. Para penggemar sepak bola tanah air tentu berharap tim ini bisa tampil maksimal dan memberi sinyal positif jelang Piala Dunia nanti. Jay Itzes resmi berseragam Sassuolo sampaikan salam hangat untuk supporter.
Kabar gembira datang dari dunia sepak bola tanah air. Kapten Timnas Indonesia, Jay Itzes, akhirnya resmi meninggalkan Venezia dan bergabung dengan klub Serie A Italia, Sassuolo. Kabar ini langsung disambut antusias oleh penggemar sepak bola, baik di Indonesia maupun Italia. Setelah pengumuman resmi dari pihak klub, Jay tak butuh waktu lama untuk menyampaikan sapaan hangat kepada para pendukung barunya. Melalui akun Instagram resmi Sassuolo, bek berusia 25 tahun ini menyampaikan pesan singkat namun penuh semangat. Dengan wajah sumringah, ia berkata, "Halo semuanya, saya di sini. Sangat senang bisa menjadi bagian dari Sassuolo. Sampai jumpa di stadion. Forza Sassuolo!" Transfer yang menjadi sorotan. Kepindahan Jay Itzes menjadi salah satu saga transfer yang paling diperbincangkan musim panas ini. Sebelumnya, ia dikaitkan dengan sejumlah klub besar Serie A seperti Torino, Udinese hingga Genoa. Namun, Sassuolo akhirnya memenangkan persaingan mendapatkan tanda tangannya. Meskipun durasi kontrak belum diumumkan secara resmi oleh klub, laporan media Italia menyebutkan bahwa Jay menandatangani kontrak hingga 2029. Nilai transfernya pun terbilang fantastis, yakni sekitar 8 juta euro atau setara 152 miliar ditambah klausul bonus apabila Sassuolo berhasil menghindari degradasi musim ini. Gaji yang diterimanya juga mengesankan, yakni 1,1 juta euro per tahun atau kurang lebih 20 miliar. Tak hanya menjadi bek termahal Sassuolo, Jay juga kini tercatat sebagai pemain timnas Indonesia dengan nilai transfer tertinggi yang pernah bermain di Liga Italia. Prestasi ini tentu menjadi kebanggaan tersendiri bagi penggemar sepak bola Indonesia. Kembali ke Serie A, kepindahan ke Sassuolo membuat Jay kembali berlaga di kompetisi kasta tertinggi Italia. Musim lalu, ia sempat mencicipi atmosfer Serie A bersama Venezia. Sayangnya, petualangan itu harus berakhir pahit karena Venezia terdegradasi ke Serie B. Kini, bersama Sassuolo, Jay memiliki peluang besar untuk kembali menunjukkan kualitasnya di hadapan publik Italia. Apalagi, Sassuolo dikenal sebagai klub yang kerap memberi kesempatan kepada pemain untuk berkembang sekaligus memiliki basis supporter yang loyal.